Jumpa kembali dengan Ibu Tinar. Pada pertemuan yang pertama ini, saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang akan kita laksanakan, yang kita lakukan selama 1 tahun ke depan. Tetapi karena kamu kelas 11, mungkin kalau Tuhan izinkan, di semester depan kita akan melaksanakan PSG. Jadi, tatap muka dengan Ibu Tinar hanya kita laksanakan dalam 1 semester, yaitu semester 3. Baiklah, saya akan jelaskan KD atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari satu semester ke depan. Perhatikanlah slide berikut. Hai Ananda semuanya, adakah Ananda merindukan Ibu? Selama 5 bulan kita libur COVID Corona. Saya yakin kalian semakin cingklong, semakin putih, semakin cantik dan ganteng. Kenapa? Karena selama 5 bulan kamu perawatan di rumah terus. Beda dengan Ibu Tinar. Ibu Tinar semakin tak karu-karuan. Oke, baik. Selama 1 tahun saya akan mengajar kalian di kelas 11, yaitu dengan materi pelajaran bisnis retail. Untuk lebih lengkapnya, Ibu akan jelaskan KD-KD yang akan kita pelajari selama 1 tahun ini dengan slide berikut. Jumpa kembali dengan Ibu Tinar. Pada pertemuan yang pertama ini, saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang akan kita laksanakan, yang kita lakukan selama 1 tahun ke depan. Tetapi karena kamu kelas 11, mungkin kalau Tuhan izinkan, di semester depan kita akan melaksanakan PSG. Jadi, tatap muka dengan Ibu Tinar hanya kita laksanakan dalam 1 semester, yaitu semester 3. Baiklah, saya akan jelaskan KD atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari satu semester ke depan. Perhatikanlah slide berikut. Baik, untuk semester ini, Ibu akan mengajar kalian dengan materi pelajaran bisnis retail. Di dalam bisnis retail ini ada 10 kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Dimulai dengan kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami bisnis retail. Sedangkan prakteknya adalah melakukan bisnis retail. Di KD yang berikutnya, yaitu 3.2, menganalisis manajemen bisnis retail. Sedangkan prakteknya adalah melakukan manajemen bisnis retail. KD yang berikutnya adalah KD 3.3, yaitu menganalisis kesehatan dan keselamatan kerja atau yang disebut dengan K3 dalam pengelolaan bisnis retail. Sedangkan prakteknya adalah melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja dalam pengelolaan bisnis retail. KD yang selanjutnya adalah 3.4, yaitu menerapkan sistem informasi retail. Sedangkan prakteknya adalah melakukan sistem informasi retail. Jadi KD-KD ini akan kita bahas dengan cara daring atau di dalam jaringan, atau mungkin kita akan, kalau Tuhan izinkan, melaksanakan tatap muka di sekolah. Saya berharap kita bisa melaksanakan pelajaran ini dengan baik. Dan KD yang berikutnya adalah, perhatikanlah slide berikut. KD 3.5, yaitu menganalisis perilaku konsumen. Sedangkan praktek yang harus kita lakukan adalah melakukan identifikasi perilaku dalam bisnis retail. KD 3.6, menganalisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan prakteknya adalah menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. KD 3.7, menganalisis advertising dalam bisnis retail. Sedangkan prakteknya adalah melakukan advertising dalam bisnis retail.
KD 3.8 adalah menganalisis personal selling dalam bisnis retail, sedangkan prakteknya adalah melakukan personal selling dalam bisnis retail. KD yang berikutnya adalah 3.9, menganalisis sales promotion dalam bisnis retail, sedangkan prakteknya adalah melakukan sales promotion dalam bisnis retail. Dan yang terakhir adalah menganalisis public relation dalam bisnis retail, dan prakteknya adalah melakukan public relation dalam bisnis retail. Para siswa seluruhnya di kelas 11 bisnis daring dan pemasaran, pernahkah Anda berbelanja di toko kelontong, minimarket maupun supermarket, atau berbelanja di berbagai tempat perbelanjaan yang mengecerkan barang yang akan kita beli? Berbagai jenis penyediaan barang eceran itu disebut dengan bisnis retail. Di era globalisasi sekarang ini, bisnis retail makin modern dengan adanya minimarket maupun supermarket yang ada di sekitar kita. Guna meningkatkan usaha bisnis retail, maka dibutuhkan manajemen perdagangan yang memadai. Lalu bagaimana cara melakukannya? Ayo kita simak pembahasan berikutnya di perjumpaan yang berikutnya. Terima kasih.